Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petualang gaib. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah. Dan terutama terima kasih banyak kepada para dermawan yang sudah memberikan, yang sudah membantu untuk pembangunan pondok pesantren di sini. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah sekarang sudah 50% proses pembangunan. Mudah-mudahan bisa disegerakan untuk selesai agar bisa dinikmati oleh adik-adik kita nanti. Amin. Nah, sekarang kita akan menguak. Jadi ada kejadian yang cukup menarik ya. Kejadiannya itu jadi seorang apa ya? Jadi orang tua zaman dulu ya. Orang tua zaman dulu itu mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Tetapi sekarang usianya itu kurang lebih 60 tahun ya. 60 tahun. Beliau berobat ke sini, curhat, katanya dulunya mempelajari ilmu-ilmu tertentu, dan uniknya ilmunya itu diberikan dan ternyata diberikan juga pusaka ya, diberikan juga pusaka. Dan anehnya tuh si ahli warisnya itu yang mempunyai, yang diberikannya itu jadi terkadang kalau malam itu suka menghilang, suka dicari pun gak ketemu katanya. Tapi kalau malam aja katanya, entah kemana gitu. Tapi pernah dicoba katanya sama keluarganya, dikunci katanya, dikunci kamarnya gitu. Dan jendela katanya emang nggak ada jendela katanya, tapi dikunci kamar. Tapi pas dibuka emang nggak ada kalau malam. Nah ini agak unik gitu. Entah diberi ilmu apa, tapi menurut si Aki sih ilmunya ilmu biasa gitu ya. Gitu. Tapi kok bisa menghilang, nggak ada gitu. Padahal itu ilmunya ilmu biasa aja, jadi bukan ilmu untuk menghilang gitu. Si Akinya tuh memberi ilmunya tuh untuk membantu orang, untuk menolong orang, untuk mengobati lah gitu ya. Si Aki itu memberi ilmu pengobatan, jadi bacaannya tuh untuk arahnya ke pengobatan, dan diberikan pusaka. Nah jadi yang membuat hilangnya itu apa nggak tahu gitu. Jadi kita coba cari tahu nanti ya, mudah-mudahan ada petunjuk. Kok bisa hilang gitu ya, agak aneh juga. Hilangnya kalau udah malam hilang meskipun dikunci gitu. Itu yang membuat penasaran dan akhirnya pada datang ke sini. Dan orang tersebut merasa biasa saja gitu, tapi sayang beliau nggak mau diwawancara ya, mungkin karena privasi ya. Jadi nggak apa-apa, kita coba cari tahu lah. Ini udah masuk satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh dia bisa jawab salam, alhamdulillah. Jarang ya kita dijawab salam tuh, jarang. Ini berarti dari muslim. Anda yang tinggal bersama si Mas itu? Ya. Iya. Ini sepertinya jawara ya, sepertinya. Ada yang membuat keluarganya gelisah gitu. Jadi keluarganya terbebani karena si Mas itu setiap malam kok hilangnya kemana gitu. Dia memang memperdalam ilmu lagi. Oh, maksudnya ilmu selain dari kakeknya gitu? Iya. Setelah diberikan oleh kakeknya, dia belajar lagi memperdalam ilmu penghilang raga. Penghilang raga. Untuk apa? Kan Tujuannya untuk menyempurnakan ilmu yang diberikan kakeknya. Kalau dari kakeknya kan diberikan ilmunya itu untuk pengobatan ya? Iya. Untuk mengobati orang-orang yang membutuhkan. Tapi dia juga setengah menyadari dan tidak ketika dia menghilang dari pandangan manusia yang lain. Memang kenapa harus mencari lagi? Emang nggak cukup ilmu dari si kakeknya? Sudah cukup.
akan lebih sempurna lagi untuk itu digabungkan. Oh, gabungan. Agar lebih dahsyat lagi kekuatannya. Memang hubungannya ilmu pengobatan dengan ilmu menghilang apa? Ada hubungannya? Ada. Bisa dipakai memang. Iya. Untuk Ketika dia mengobati salah seorang manusia, dia menghilang dan mendatangi ke orang yang sudah mengerjakan ketidakbaikan tanpa disadari. Itulah fungsinya. Dia menghilang. Tapi belum sepenuhnya sempurna saat ini. Karena masih diperdalam lagi olehnya, dibantu oleh kami. Begitu. Berarti sengaja untuk menyerang orang-orang jahat gitu. Ya. Yang menyakiti orang, nanti dia datangi dengan cara menghilang tanpa diketahui. Wah, luar biasa. Dia itu. melakukan perjalanan menelusuri siapa orang yang telah mengerjakan itu. Bagus. Dia datang ke tempat itu tanpa disadari. Karena dia juga bisa tembus apapun. Berarti ketika menghilang. Berarti si Mas ini sudah ada darah keturunan dari atasnya? Ya. Bicara keturunan, dia keturunan juga. Dari salah seorang yang memang sakti. Cukup dahsyat juga kekuatannya. Oh iya, itu dulunya begitu. Ya. Leluhurnya ya. Kakeknya sudah jauh di bawahnya. Tertinggal. Karena memang haknya jatuh kepada dia, bukan kepada kakeknya. Oh iya iya. Ya, paham. Tapi itu aman untuk dirinya ya? Dia aman. Asalkan dia tidak menyimpang. Menyimpang gimana tuh? Dia menyimpang, mempergunakan ilmu menghilang itu untuk perbuatan yang keji, seperti mencuri, melihat orang yang tidak bersalah. Itu sudah menyimpang, menyalahgunakan ilmu yang sudah ada. Karena tujuan ilmu itu sebenarnya untuk di jalan yang benar dan menolong sesamanya. Nah, supaya tidak tergoda gimana? Kan manusia suka banyak godaan. Mudah. Bertawakallah kepada sang pemilik. Ya, kamu nggak bantu ini. dia. Kamu nggak bantu dia. Nanti kalau dia tergoda gimana dong? Aku hanya bisa menyarankan, selebihnya kembali kepada dirinya. Karena segala sesuatu tidak bisa dipaksakan kehendaknya. Terus menurut kamu gimana itu? Bisa nggak sih Mas itu? Aku yakin dia sanggup. Karena melihat darah yang mengalirnya, itu sudah mengandung kekuatan yang dahsyat. Tapi di samping itu harus ada juga yang menunjukkan jalannya. Ya, itu. Karena kalau tidak, dia bisa berbelok dan akan sangat berbahaya ilmunya tersebut. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalau sudah berbelok, itu sangat sulit ditaklukkan. Karena dia sangat sulit dilihat keberadaannya. Energinya pun ikut menghilang. Ketika dia menghilang, tidak dirasakan oleh yang lain. Itu akan sulit. Tapi mungkin pasti setiap ilmu kan ada penawar. Ada, tentunya. Ya, ada penawarnya. Ya. Ilmu itu ya saya sedikit tahu sih. Jadi anak itu memang ada ciri dari kecil berarti ya? Ya. Itu banyak nggak orang-orang yang seperti Tidak si Mas banyak. itu? Tidak. Tapi ada berarti ya? Ada, tapi tidak banyak. Di dunia ini, di alam manusia ini, Ya. bisa terhitung. Hanya beberapa saja. Pria atau laki-laki bisa saja ya? Ya, wanita juga ada. Wanita juga bisa. Banyak.
Pria. Tidak hanya laki-laki. Ya, wanita Karena juga bisa. kekuatan tidak memandang laki-laki dan perempuan. Ya. Jika sudah kehendak yang pencipta ini. Iya. Ya begitu berarti. Ya soalnya keluarganya khawatir kok setiap malam hilang. Nah, Tidak usah khawatir. nah jadi gini, kok bisa nggak terlihat itu di gimana? Dia tuh memang nggak ada di ruangan atau cuma nggak terlihat? Sebenarnya raganya ada di ruangan. Oh ada di kamar itu? Ada. Kok nggak bisa nggak terlihat gimana itu? Itu diselimuti oleh ilmu Aji Halimun. Agar tidak terlihat oleh siapapun. Hanya raga yang timba di sana. Lebihnya keluar dan berjalan sesuai keinginannya. Oh jadi raganya juga diselimuti itu ya? Ya, Jadi nggak terendus musuh mungkin ya? padahal ketika keluarganya membuka pintu, dia sudah ada di depan mata. Tapi tidak bisa dipegang, dilihat, dirasakan. Tidak bisa. Oh gitu. Luar biasa ya. Itu berapa lama proses bisa sampai segitu? Dia semenjak diberikan ilmu itu tidak lama. Hanya yang memiliki darah keturunan bisa menguasai dengan cepat. Itu hanya beberapa bulan saja. Oh gitu. Dibandingkan manusia yang tidak ada Keturunan. itu memakan waktu mempelajari ilmu tersebut. Dia kuat ya, masih muda ya. Iya, Mungkin karena sudah bagiannya ya. cerdik. Padahal masih muda itu. Ya seusia saya lah, 35-an. Tidak banyak. Bahkan sampai tua pun ada yang tidak sanggup menguasai ilmu itu. Karena di samping kekuatan yang dahsyat, itu ada kekurangannya. Jika dia gagal, akan berbalik kepada badannya sendiri. Gitu ya? Ya. Dan jika sudah berbalik kepada badannya, itu akan sulit disembuhkan. Karena pasti raganya akan rusak. Perlahan, namun pasti. Bahaya juga ya. Selain efek untuk menghilang, apalagi tuh kegunaannya? Untuk memperkuat daya dobrak. Kenapa disebut daya dobrak? Karena setiap ilmu pasti mempunyai bentengannya tersendiri. Ya. Disitulah kelebihan ilmu itu. Oh, ya. Untuk mendobrak ilmu yang lain itu lebih kuat. Jadi untuk mendobrak ilmu musuh ya. Oh, itu Makanya bagus juga. kenapa ilmu itu sangat bagus dan menyempurnakan ilmu yang sudah ada dari kakeknya. Dipadukan lebih dahsyat lagi. Hebat ya bisa punya ilmu seperti itu ya. Dapat dari mana itu tadinya? Sebenarnya ilmu itu sudah dikuasai oleh yang dulu. Aku tidak leluhurnya. berani menyebutkannya. Oleh leluhur. Maaf. Oh ya, paham. Jadi leluhurnya memang sudah punya ilmu itu lalu diturunkan. Tapi ilmu itu tidak diturunkan oleh kakeknya yang sekarang. Karena ilmu itu sudah menjadi hak dirinya. Berarti melalui mimpi atau gimana? Melalui mimpi, melalui informasi dari kami. Karena kami yang membawa pesan itu. Aku juga tidak pernah membocorkan kepada kakeknya yang sekarang. Oh, jadi melalui mimpi dikirim oleh para hodam yang dulu hodam leluhurnya itu ya? Ya, Berarti kamu sengaja ingin membantu membuat orang ini jadi bermanfaat gitu? sudah pasti. Aku ingin lagi orang ini menjadi yang terbaik, manusia yang sempurna, yang membantu apapun
keadaannya. Kalau manusia nggak bisa sempurna, ya minimal lebih baik ya. Sempurna dalam menjalankan tugasnya. Oh iya. Bukan manusianya. Iya. Karena dia juga mempunyai kelemahan. Iya, iya. Berarti supaya ilmunya lebih bagus ya gitu. Ya. Oh iya, paham. Karena ilmunya bagus, berarti cara menolongnya juga bagus. Iya. Tergantung dari ilmu berarti ya menolong orang itu. Tentu saja. Menolong juga perlu ilmu. Kenapa? Kalau tidak mempunyai ilmu, dia tidak akan mungkin menolong. Iya. Iya, betul. Jangan salah. Menolong itu pekerjaan yang paling sulit bagi bangsa manusia. Kenapa? Dia, manusia, selalu berpikir, jika dia menolong, maka aku kekurangan lagi. Betul. Malah berkurang lagi yang sudah ada padaku. Manusia hampir semuanya berpikir seperti itu. Makanya mempunyai ilmu itu sangat penting. Apalagi ilmu yang cukup sulit bagi manusia, ilmu menolong. Begitu. Betul sekali ya. Jadi ilmu menolong ini penting ya. Sangat penting. Karena manusia yang tidak pernah menolong, apakah berpikir dia pernah ditolong oleh siapa? Pernahkah berpikir dia nanti akan ada yang menolong? Jika dia di dunia ini tidak pernah menolong, maka nanti tidak akan ada satupun yang menolong. Itu harus diketahui. Ya. Itu selama menghilang itu biasanya kemana aja itu sih Mas? Selama nggak Dia terlihat melakukan itu. perjalanan. Iya. Bersemedi di suatu tempat. Oh, berarti keluar dari rumah itu? Ya, Itu jalan kaki atau gimana? jalan kaki. Oh, sebetulnya jalan kaki lewat gitu ke Ya. rumah tetangga gitu ya. Lewat ke depan kakeknya, ke depan orang tuanya, tapi tidak terlihat. Oh, padahal lewat ya. Tapi orang tuanya mempunyai ikatan batin. Dia merasakan tapi tidak bisa melihat. Oh gitu, hanya orang tuanya aja. Ya, Oh iya. samping itu tidak ada lagi yang merasakan. Berarti sebetulnya dia jalan keluar gitu ya. Ya, bahkan Oh. orang lain yang mempunyai ilmu sulit juga untuk Menembusnya. Oh gitu. Ini menarik ilmunya ya. 1 bulan ini si Mas ini mempelajarinya. didorong oleh kekuatan. Itu ada puasanya juga enggak? Tidak. Tapi akan lebih sempurna lagi jika Si Mas ini enggak pakai puasa. tidak. Oh, memang sudah Karena bagiannya. dia memang sudah bagiannya. Sudah warisannya. Oh gitu ya. Berarti jalannya itu kalau kesiangan gimana nanti? Kalau pas keluar? Itu tidak melihat siang maupun malam. Oh gitu. Ya, Oh ternyata siang juga bisa. tapi Dipakai siang juga. dengan sendirinya raga itu memanggil jika sudah fajar datang, memanggil dengan sendirinya, maka dengan secepat kilat dia akan pulang lagi. Jalan tapi cepat gitu Ya, jalannya. Oh. lebih cepat dari berangkat. Tapi itu menapak di bumi nggak waktu jalan itu? Tidak. Tidak. Oh berarti mengambang ya waktu jalannya. Jalan biasa seperti menggunakan raga, tapi dia berjalan di atas angin. Itu kalau untuk jalan di atas air sama juga atau beda? Berbeda lagi. Oh beda ilmu. Berarti ini nggak bisa dia di atas Tidak air. bisa. Oh, tetap kelelep ya? Ya, karena semua ilmu
mempunyai batasannya. Ada ilmunya sendiri-sendiri. Ya, tentu saja. Itu kalau misalkan masuk ke rumahnya yang dipagari gimana itu? Itulah keunggulan ilmu itu. Dia mampu masuk tanpa disadari. Meskipun dipagari? Ya. Oh, jadi bisa mendobrak pagarnya juga ya? Tentu saja. Ya. Makanya aku bilang tadi ini sangat bermanfaat untuk menolong. Nah tadi katanya ini buat melawan itu ya, ilmu-ilmu hitam. Ya. Nah nanti mendatangi orangnya langsung, pelakunya. Langsung, ya. Nanti kalau mendatangi yang melakukan itu bisa menyentuh dia nggak? Dia bisa menyentuh, tapi tidak terlihat. Terus biasanya suka diapakan tuh? Pernah melakukan nggak dia? Pernah. Diapakan dia orangnya? Menyentuh, menyerang musuhnya itu. Dipukul gitu? Dipukul dengan kekuatannya, tapi bukan dengan pukulan tangan. Dia tidak sampai, tapi dia terpental-pental yang dipukul. Sampai muntah darah. Maksud saya dia bisa memukul, menyentuh nggak ke orang itu? Bisa. Oh bisa. Dia menyentuh, bisa. Apapun yang dia inginkan sentuh, bisa. Kaget ya, dipukul nggak ada orangnya, pasti takut. Itu pernah berapa kali dipakai menolong orang? Untuk saat ini ilmu itu karena belum sempurna. Iya. Baru 2 kali. Baru 2 kali. Iya. Karena belum sempurna mungkin nanti ya. Menunggu matang usia atau menunggu apa? Usianya. Kenapa harus menunggu usia? Oh berarti bukan dari usia ya? Oh ya, betul. Sama berarti ya, sama seperti saya nih, bukan dari usia. Ilmu itu tidak akan pernah memandang usia. Jangan salah. Tua maupun muda. Yang tua harus hormat kepada yang muda, yang berilmu. Begitu juga sebaliknya. Yang berilmu jangan pernah meremehkan siapapun. Karena jika tidak ada yang lain, kamu tidak akan pernah menjadi bisa. Iya, betul. Tidak akan pernah mempunyai ilmu tanpa bimbingan orang lain. Iya. Betul sekali. Dan yang paling penting, ilmu itu harus dengan izin orang tuanya untuk penyempurnaan. Karena kalau tidak, ilmu itu tidak akan pernah sempurna. Karena doa orang tua itu menambah daya cukup besar, setengahnya dari kekuatan itu. Ada pengaruh. Harus sempurna, harus dengan orang tua. Itu setengah menambah daya dobrak. Jika dia ingin mengerjakan sesuatu, bilang dulu kepada orang tuanya. Itu sungguh sangat luar biasa kekuatannya. Berarti kamu itu mengawal dia? Aku mengawal. Melihat. Menyarankan. Kalau keris itu? Itu peninggalan. Yang tinggal di dalamnya? Yang ini bukan? Ya. Ini yang ada di dalam keris. Oh ini yang ada di dalam keris. Keris itu untuk apa? Kenapa diberikan keris itu? Itu hanya sebagai simbol bahwanya kekuatannya sudah diserahkan, diturunkan. Berarti hodam keris itu ini bentuknya seperti apa ini? Perwujudannya? Ini tidak lain dari seorang petarung sejati. Oh,
seorang pendekar ya? Yang siap kapanpun untuk sihir yang melukai manusia. Wah, bagus sekali. Seorang panglima tempur ini beliau ini. Seorang panglima tempur untuk mendobrak ilmu-ilmu hitam yang menyakiti. Berapa yang menghuni keris itu? Berapa makhluk? Ada 2. Oh, ada 2. Tapi di luar itu banyak. Yang di dalam hanya 2. Oh, jadi yang di dalam tuh hanya rajanya. Iya, Ini. pasukannya di luar semua. Oh. Siap menunggu perintah kapanpun. Berarti itu untuk bertempur, untuk berperang ya? Ya. Untuk berperang dengan orang-orang yang punya ilmu hitam. Ya. Kalau berperang biasanya ini dari hodam-hodam ini pada ikut Paling depan. Oh. Meminta imbalan apa biasanya? Dia tidak pernah meminta imbalan. Hanya cukup dibacakan ayat-ayat tertentu yang mengagungkan Yang Maha Kuasa. Hanya itu. Dan imbalannya cukup dijaga 5 waktunya. Itu saja. Oh, subhanallah. Berarti ini dari muslim juga ya? Iya. Biasanya harus membaca apa? Al-Fatihah. Oh. Selain itu? Ada lagi surat tertentu. Aku tidak bisa menyebutkannya. Yang pasti itu dalam kitab suci. Tidak ada yang lain. Oh gitu. Berarti ini dari ilmu hikmah ya? Ini amalan dari ilmu hikmah. Berarti ini bukan dia tidak meminta imbalan. Tidak. Silakan jika tidak percaya tanyakan sendiri. Cuman betahnya di dalam besi itu gitu. Ya, itu sebagai simbol. Kenapa harus di dalam besi itu, dalam keris itu? Karena kalau dalam batu itu orang berpikirnya salah. Kenapa harus dalam keris? Karena itu melambangkan kewibawaan. Oh, karena sering dipakai laki-laki bertempur mungkin ya? Ya. Kalau batu untuk pajangan, untuk hiasan gitu. Kalau keris memang untuk bertempur. Jadi sesuai dengan fungsi katanya si Hodam ini menyukainya yang suka dipakai tempur oleh laki-laki gitu. Karena dulunya ini dipegang oleh nenek moyangnya. Nenek moyang dia. Terus kalau nggak dirawat gimana? Jika dia melalaikan perintah. Kalau kerisnya nggak dirawat itu marah nggak? Tidak. Oh, nggak ada perawatan lain berarti? Hanya baca doa-doa yang itu aja? Iya. Oh, subhanallah. Itu bagus ya? Bagus. Hanya itu saja. Jadi dia nggak minta imbalan apa gitu? Tidak. Oh, tidak? Karena kami ikhlas membantu. Imbalan itu urusan yang kuasa. Oh ya, jadi sebetulnya kalian itu dipinta sama si Mas atau datang sendiri? Kami sebenarnya diperintahkan. Oh, jadi bukan si Mas yang minta-minta sama kamu? Tidak pernah meminta. Oh ya, baguslah kalau itu. Ataupun menginginkan bantuan dari kami. Oh, dia tidak pernah minta bantuan sama kalian? Tidak pernah. Tidak. Dia berdiri sendiri, berjalan sendiri. Itulah yang kami suka. Lalu kalian secara simpati langsung bekerja membantu kalau ada apa-apa? Ya. Kami siap paling depan jika terjadi sesuatu. Jadi nggak disuruh ya? Tidak jadi pernah jadi disuruh, selalu tidak pernah dipinta. Oh, jadi selalu merhatikan gitu. Iya, kami selalu mengawasi dan menjaganya tanpa dipinta sepatah kata pun. Subhanallah, ini bagus nih. Jadi kita jangan meminta bantuan. Cocok sekali, bagus. Kalau meminta bantuan kepada bangsa kami, itu sudah sangat salah. Iya. Bukannya kami membantu. Betul.
Tapi kami malah menendangnya. Kenapa menendangnya? Karena itu sudah menyalahi aturan yang kuasa. Iya. Berarti si Mas sudah bagus ya wawasan pengetahuannya ya. Padahal masih muda, makanya layak diberikan ilmu, diberikan amanah karena memang pemikirannya sudah dewasa sekali. Berarti tidak pernah meminta ini bantu saya untuk ini. Tidak gitu? pernah. Oh enggak. Jika dia meminta bantuan, kami malah tidak akan membantunya. Terus kalau dia ngobati orang gimana dong? Enggak minta bantuan sama Dia kalian? berdoa. Oh, cuman berdoa aja, Iya. minta sama Allah gitu. Ya, Terus kamu mendengar atau gimana? mendengar. Tapi Oh. dia berdoa memintanya kepada yang kuasa. Berarti itu sama dengan Harus dibantu gitu. ya. Karena dia Berarti sukarela ini, sukarela. cukup bagus. Jangan pernah meminta kepada makhluk apapun. Itu yang dalam keris juga sama, nggak pernah Sama. diminta. Tidak pernah diminta. Keris ini hanya disimpan. Tidak pernah dibawa. Tidak pernah. Harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak pernah. Berarti keris itu akan aktif dengan sendirinya? Ya. Dibacakan doanya juga tidak pernah dipegang. Cukup disimpan. Oh, nanti dari keris itu keluar semua menyerbu orang-orang Ya. itu otomatis. Ya. Dia berdoa, membacakan kitab suci. Kita semua yang bergerak tanpa dipinta. Ya. Kalau itu mungkin bisa jadi karena jin-jin muslim juga banyak ya yang memperhatikan kami di sini. Banyak. Ya. Setiap manusia pasti diperhatikan. Suka mendoakan bangsa kami nggak dari bangsa jin sana? Kami jin muslim memang paling suka mendoakan kebaikan-kebaikan manusia di dunia ini. Kenapa? Karena kami tahu manusia yang paling sempurna yang diciptakan bukan bangsa kami. Membantu manusia sama dengan kami beribadah. Tapi berarti nggak berhubungan ya? Cuman membantu tanpa diketahui gitu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kamu nggak rugi nggak diketahui orang itu? Aku tidak pernah merasa rugi. Oh, iya. Ataupun merasa dicurang. Tidak pernah. Malah aku sangat bangga. Sangat bangga. Ketika ada manusia yang menolong sesamanya tanpa meminta bantuan bangsa kami, aku sangat bangga melihatnya. Dan bangsa kamu yang membantu menolong itu nggak diketahui oleh manusia nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Berarti Mereka jasanya nggak dilihat nggak apa-apa? biarkan yang kuasa yang membalasnya. Sudah kukatakan tadi. Kami tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa rugi. Betul ya. Semua sudah dicatat sama Yang Maha Kuasa. Itu bagus sekali. Itu ilmu yang sangat bagus menurut saya. Sangat luar biasa. Ketika kalian membantu seseorang, jangan kalian minta balik yang telah dibantu. Biarkan yang kuasa yang membantu. Karena kalau kalian meminta balik, kembalinya tidak seberapa. Tapi jika kamu melakukannya dengan ikhlas, yang kuasa memberikannya lebih banyak daripada itu. Kekuatan, harta, tidak ada apa-apanya. Iya betul. Wah luar biasa, dapat ilmu banyak saya. Oh begitu berarti ya. Kebayang nggak? Berarti ini nggak ada perawatan bulanan gitu? Tidak dikasih ada. apa? Nggak ada ya? Cuman disimpan aja. Minyak wangi gitu? Tidak, Oh tidak juga. kami tidak suka.
kami lebih suka dengan kewangian kitab suci. Karena itu wanginya tembus sampai ke langit. Oh, subhanallah. Minyak wangi manusia hanya tercium dengan jarak dekat saja. Tapi ketika kitab suci dikumandangkan, itu wanginya sampai ke langit. Oh, berarti minyak wangi kalah ya sama itu? Tidak ada apa-apanya. Tapi kami suka pakai itu kalau acara tertentu. Tidak apa-apa, yang terpenting kamu niatkannya dengan baik. Oh gitu. Mau pakai apapun itu jenisnya, silahkan. Yang terpenting jangan minta kepada barangnya, minta sama yang kuasa. Iya, itu yang terpenting, itu sangat hanya penting. Sebagai alat. Sebagai alat aja. Ya, jangan pernah meminta sesuatu kepada barang. Ini udah berapa kali membantu dalam peperangan? Kalau itu tak terhitung. Oh, dari sering. dulu. Oh, dari dulu sering. Ya. Sering membantu. Tadinya dari Turun mana temurun. itu? Kerisnya tadinya dari mana dapat? Sebenarnya ini keris kepunyaan nenek moyangnya. Oh, jadi Karena panglima keris itu dipakai untuk kebaikan, Oh gitu. untuk menolong yang lemah. Karena dulu keris itu sering dibawa perang untuk membela yang lemah. Maka ini masuk tanpa dipinta. Jadi panglima ini sering membantu dulunya, sering bertempur melawan ilmu hitam gitu panglima. Apa raja ini? Rajanya atau siapa? Ini bukan panglima. Oh, rajanya. Ini rajanya. Oh iya. Siapa Karena namanya? di dalam ada dua. Yang di dua itu raja semua, tidak ada panglima. Dia diam ya, santai. Berapa banyak itu pasukannya yang mengikuti? Puluhan ribu. Satu raja. Yang satu lagi berbeda lagi. Berarti kalau ada ilmu hitam menyerang, ini langsung menyerang lagi. Langsung membuat barisan paling depan. Luar biasa ya. Dulu langsung menghalau. Langsung menghalau. Nah, kalau si masnya ini sedang menghilang, lalu mendatangi yang punya ilmu hitam, ikut nggak itu? Semua mengikutinya. Oh, mengikuti di belakang? Iya. Wah, kayak di film ini jadinya ya. Saya ngebayanginnya merinding banget kayak di film. Tanpa disadari olehnya. Oh, berarti di alam menghilang itu si Mas ini nggak melihat kalian juga? Tidak melihat. Oh, beda dunia sih ya? Iya. Beda alam mungkin. Berbeda. Jelas berbeda. Oh. Beda alamnya. Karena alam kami mempunyai lapisannya tersendiri. Ya. Berarti kalian mengikuti si Mas itu? Mengikuti. Bersiap-siap. Kapanpun dia ada yang menyerang. Awal mula tercipta keris itu dari mana itu? Dari dulu dia nenek moyangnya waktu akan melakukan membela rakyat yang tertindas. Dia dibuatkan oleh salah satu sahabatnya. Keris itu dibuatkan dan jadilah keris itu dengan perasaan yang membuatnya agar manfaat sampai kapanpun dan di jalan kebaikan tentunya. Dengan si pembuatnya juga sudah berniat baik. Ditambah lagi yang menggunakannya untuk membela rakyat yang tertindas.
Ada apa itu? Ada yang mau menyerang. Ada yang mau menyerang. Menyerang siapa? Ada yang mau menyerang siapa? Ini ada reaksi ya. Yang hodamnya keris ini ada reaksi. Seperti ada sesuatu bereaksi si Aku hodam melihat keris dulu. ini. Aku pamit. Ini yang ini seperti ada reaksi ya. Entah ada apa. Entah apa yang terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Ada apa? Seperti ada sesuatu. Ada apa ya? Ada apa itu? Ada yang menyerang. Siapa yang menyerang? Menyerang si Mas itu atau gimana? Menyerang siapa? Sudah tidak. Oh. Oh, sudah dihalau. Kenapa menyerang? Dari yang hasil mengobati kali ya? Baik. Ya? Karena itu tujuan tidak baik. Oh. Mungkin karena mengobati pasien yang sakit mungkin nih menyerang ke si Mas lagi. Dan aku tinggal di rumah itu. Ya. Pusaka. Dan itu hanya tempat tinggal. Rumah kamu di dalam besi itu, di keris itu. Jadi mereka menempati rumahnya itu, menempati rumahnya di keris itu, dijadikan rumah kerisnya itu. Dan itu hanyalah tempat. Hanyalah tempat. Ketika isinya. Isinya adalah kesucian, kebersihan dari jiwanya. Oh ya. Jangan dijadikan untuk menyembah sesuatu. Betul. Dan aku tidak ingin disembah. Tadi itu makhluk seperti apa yang menyerang? Dari golongan hitam. Banyak yang suka nyerang si Masnya itu. Banyak. Banyak ya. Berarti kalian siang malam selalu ini, Aku selalu ada. selalu menjaga di daerah situ, rumah itu. Apa sih yang membuat kamu tetap menjaga keturunannya? Padahal sudah berapa keturunan? 4 ya? 5 ya, sudah 5 turunan berarti ya? Aku hanya menjalankan tugas. Dan ingin menjadi. Tugas dari siapa itu? Tugas dari para leluhurnya. Memang tadinya? Selalu menjaga. Memang tadinya ada ikatan perjanjian gitu. Janji. Ya. Tapi itu bagian dari tugas. Oh, kewajiban membela kebenaran. Ya, menegakkan kebenaran. Amal ma'ruf nahi munkar. Ya bagus itu. Tugas kami. Iya, itu tugas kita semua. Tugas kita bersama menegakkan kebenaran dengan ilmu yang kita punya. Setuju saya juga. Gitu ya. Dan lewat manusia. Aku ingin sekali tetap menjalankan tugas itu. Ya,
dan sebisaku. Kenapa harus si Mas itu yang disukai oleh kalian, nggak yang lain? Kan keturunannya banyak. Itu yang paling rajin, yang paling ingin menegakkan, menjalankan tugas-tugas itu. Yang paling bersungguh-sungguh berarti ya? Ya. Maka aku dengan senang, dengan bangga, dan dengan segala kekuatanku ingin membantu. Selama kamu membantu mereka itu dari dulu pernah kalah nggak menghadapi ilmu hitam? Ada kalah dan ada juga menang. Ada kekalahan, pasti ada kemenangan. Iya. Dan selalu diraih kemenangan. Karena pada dasarnya bukan akan selalu hilang dan akan musnah. Tapi itulah yang terjadi. Ada kesulitan. Oh, berarti pernah mengalami kekalahan juga ya? Itu saat Kekalahan, tapi kesulitan. Oh, kesulitan. Itu waktu melawan apa tuh? Gunungan yang selalu manusia itu yang paling memicu dan sulit. Ilmu apa yang dipakainya itu? Dia memakai apa? Mengerahkan apa dia? Sampai sulit dikalahkan. Memakai makhluk seperti apa? Berjodoh ilmu itu, tetapi selalu ada yang membantuku juga. Jadi nggak sampai kalah ya? Jadi sekarang Juga selalu ada yang membantu. iya. Itu sampai kapan kamu ingin membantu dari keluarga itu? Ada batasnya atau enggak? Tidak, Oh, nggak ada batas. tidak ada batasan. Karena bagian dari tugas dan kewajiban. Apa kamu dipaksa? Apa enggak? Tidak, Tidak tidak dipaksa. ada yang memaksa. Oh, selama kalian nyaman, kalian akan terus mengikuti gitu. Ya. Begitu. Jadi selama ini nyaman, dia akan mengikuti dan membantu terus perjuangannya. Berarti terus menerus dibantu selama kalian nggak bosan atau nggak terganggu ya? Kira-kira yang membuat kalian akan pergi meninggalkan apa? Yang membuat kalian akan pergi meninggalkan si emas itu apa? Ya? Apa yang membuat kamu akan pergi meninggalkan si emas? Dia sudah melupakan kewajibannya. Kewajibannya? Kewajiban seorang manusia, seorang muslim. Manusia Ya. harus saling tolong menolong, membantu, menjaga,
Ya, dan betul. kewajibannya dengan Sang Pencipta. Ya. Kalau dia meninggalkan semua itu, kami akan senang. meninggalkan. Oh, kalau dia lupa, dia akan ditinggalkan oleh kalian. Ya, Kalau dia nggak peduli dengan kewajibannya, kamu akan meninggalkan dia otomatis gitu ya. ya. Selama dia menjalankan tugasnya, menjalankan kewajibannya sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, aku akan selalu mengikuti dan menjaganya pula. Berat berarti ya? Cukup berat sekali ya? Itu semua ujian, rintangan yang harus dihadapi, yang harus dijalankan. Ya. Terima kasih banyak ya sudah memberikan bocoran, nanti keluarganya mudah-mudahan mendengarkan. Ya, Karena keluarganya tuh khawatir, karena kalau malam itu nggak ada, hilang, tidak terlihat katanya. ya. Jadi keluarganya khawatir semua. Padahal tidak ada apa-apa ya, ini hanya proses ilmu saja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bantu. Alhamdulillah. Ini lagi pada latihan. Lagi latihan silat. Alhamdulillah. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, ternyata ilmu itu terkadang tidak perlu dicari ya. Tidak terlalu berambisi untuk menguasai ilmu. Jika Allah memang meridhoi, ilmu itu akan secara tanpa kita membuat ambisi pun, secara tanpa disengaja akan masuk ke dalam diri kita. Dan memang ilmu itu seperti itu. Kalau kita paksa-paksa, memang kalau bukan bagiannya susah ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Bisa dipelajari, tetapi waktunya tadi. Kalau yang memang sudah ada bagiannya akan cepat. Kalau tidak ada bagian akan agak lama mempelajarinya. Itu aja. Tetapi kalau ilmu yang seperti tadi ini, itu ilmu rahmat dari Allah ya. Jadi kita diberikan taufik secara langsung melalui wasilah-wasilah orang tuanya ya. Tidak, orang tuanya dari zaman dulunya tuh menguasai ilmu gitu sampai turun sampai ke generasi yang sekarang. Itu memang sering terjadi ya. Itu sering terjadi. Dan sangat menjamin juga sih capaiannya sekitar 60% 70%. Kalau ada darah keturunan, biasanya memang akan ada generasi penerus gitu. Itu akan selalu ada. Gitu. Mungkin di daerah saudara juga ada ya yang turun gitu. Kalau saya kan dari kakek ya, kakek dari buyut lagi. Dari sekarang saya berarti ke cucu ya, ke buyut. Nah, saya ke buyut berarti ini turunnya. Biasanya memang darah itu mengalir terus, meskipun tidak semuanya jadi juga biasanya. Misal orang tua saya itu nggak ngerti gitu, nggak ngerti hal seperti ini. Jadi hanya tahu aja gitu, hanya tahu tapi tidak dalam gitu. Nah, terus ada lagi keluarga yang lain hanya tahu aja, hanya sekedar tahu tapi tidak dalam pengetahuan tentang seperti ini. Nah, itu memang sering terjadi di keluarga saudara juga ada mungkin ya. Nanti yang terpilih itu siapa gitu, itu sudah wajar. Tapi intinya tadi, mereka tidak dipinta, mereka tidak dikomando, mereka tidak dipinta untuk melakukan sesuatu gitu ya. Hanya dengan berdoa kepada Allah, mereka otomatis akan membantu kita gitu. Dan mereka juga nggak mau dipinta-pinta katanya. Nah, ini berarti dari golongan jin yang muslim, karena mereka tahu batasan, tidak boleh ada perjanjian antara manusia dengan jin ya. Mereka memahami hukumnya berarti. Nah, jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin membantu, mendoakan orang yang sakit ini. Nah, ternyata si Hodam jin muslim itu mendengar, lalu ikut mendoakan, ikut membantu melawan jin-jin hitam.
Nah kalau ini ya urusannya bukan keinginan kita ya, bukan keinginan kita, itu bagus. Dan ternyata ilmu ini mereka akan meninggalkan kita jika hati kita kotor, pikiran kita kotor. Jika kita sudah lupa kodrat kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, maka dia pun akan meninggalkan kita. Jadi intinya kita harus selalu ada di jalan yang baik untuk mengamalkan ilmu yang kita punya, supaya aura-aura, energi-energi yang ada di sekeliling kita selalu positif gitu ya. Terus istiqomah, intinya terus lakukan, amalkan ilmu-ilmu yang kita punya biarpun sedikit, karena kembali bukan banyaknya bacaan ya. Ilmu itu akan manfaat jika dipakai gitu. Meskipun hanya kita menguasai satu amalan, kalau dipakai, dimanfaatkan, insya Allah itu lebih bermanfaat. Jadi nggak usah ragu-ragu, amalkan ilmu yang sudah ada, yang sudah kita punya ya. Itu aja untuk malam ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.